Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'ahum ila yaumil tabathun. Amma ba'd. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, fa'lamu fa inna asdaqal hadis wa asdaqal kalam wa ajmal kalam fi kitab Allah wal khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna asbahna rabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Allahumma laka syukur da'fa quwwati wa qila halati wa huwa alam nasir rahman rahimin. Dan juga ya ikhwatul iman, seluruh amal ibadah kita insyaallah diterima oleh Allah SWT. Selawat salam kepada baginda kita Rasulullah SAW, An-Nabi alladhi arsalallahu ilal ard rahmatan alamin, kama qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Awalan ikhwatul iman, jelas metode dakwah itu dengan ilmu, ya, dengan Al-Quran, dengan hikmah, pengetahuan, pendidikan yang dicontohkan Nabi SAW. Al-hikmah ini yang dibawa Nabi atau pendidikan pengetahuannya untuk menjelaskan kepada umat manusia agar bisa dia mengambil kebaikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terutama mengangkat derajat seseorang manusia itu, pertama dia beriman dan berilmu. Kama qala Allah Ta'ala, yarfa'allahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan berilmu derajatnya yang sangat tinggi. Kama qala min hadis Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa berjalan atau yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, pengetahuan, pendidikan, yaitu ilmu Islam, ilmu Allah, Rasul, sahabat, qala Imam Syafi'i, al-ilm haddatsana, ini ya. Maka Allah akan mudahkan dia juga jalan menuju ke surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam arti kata, setiap orang muslim dan muslimah hendaklah dia memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilm faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini adalah satu kewajiban bagi orang yang muslim, dalam arti kata ilmu agama. Maka ikhwatul iman, bagaimana kita kembali 15 abad yang lalu, bagaimana metode baginda kita Rasulullah SAW dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran din Islam ini, dan beliau hidup di kalangan masyarakat lebih dahsyat dari kehidupan kita sekarang. Kemungkinan banyak orang yang mengatakan pantas Nabi itu diutuskan di negeri Arab, ya, karena di sana negeri Arab ini mungkin katanya jahat, yakni tingkah lakunya, macam-macam hal-hal ini. Dan ini perkataan yang satu bodoh, perkataan orang yang bodoh. Kalau orang yang memiliki ilmu, dia tidak akan mengeluarkan perkataan-perkataan ini. Dan ini salah satu mencela satu bangsa, satu atau suku atau satu negara. Dan ucapan-ucapan perkataan ini dilemparkan orang-orang yang memiliki kebencian terhadap Rasulullah karena dari bangsa Arab. Kalau kita lihat negeri yang paling potensial, negeri yang paling benar kebenarannya yang diturunkan oleh Rasul itu di Mekah. Kenapa di Mekah? Kalau negeri-negeri lain mereka cuma hanya salah satu pengetahuan, sembahan mereka hanya satu, Tuhan yang dia sembah. Tapi di Mekah ratusan, masing-masing mempunyai ilah wa ilahukum ilahu wahid. Orang wataniyin menyembah berhala hanya satu, paling banyak dua. Dan maka kekerasan juga dalam hukum, dalam semua, yang kuat dia menang, yang lemah kalah. Dalam perniagaan maka Rasulullah datang di tengah-tengah mereka. Datang Rasulullah di tengah-tengah mereka, membenahkan segala sistem rapi,
dan dibenahi Rasulullah SAW. Bagaimana metode dakwah yang dicontohkan Rasulullah. Maka seorang alim, seorang da'i, kalau kita lihat di negeri kita ini, ikhwatul iman, sedih. Mereka berdakwah tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya. Ada Qur'annya, nggak ada hadisnya. Sunnahnya ya, ada sunnahnya, nggak ada Qur'annya. Dalam arti kata sesuka-suka mereka. Apalagi metode dakwah yang memberikan kabar gembira, basyir, nggak ada nadhir. Yani kabar gembira surga, nggak ada yang kabar peringatan. Banyak Quran memberikan peringatan supaya manusia itu kembali ke jalan Allah dan siksaan Allah, azab kubur, hari kiamat, hidup sesudah mati, dibangkitkan Allah selama-lamanya, ada surga, ada nikmat surga, macam-macam harus dijelaskan. Dan itu harus mengikuti metode yang dicontohkan Islam, akhlak yang dicontohkan Islam. Maka ikhwatul iman, salah satu metode yang dicontohkan inilah yang harus kita pahamkan. Jangan sampai kita membuat satu dakwah metode kelompok, metode musik, ya, macam-macam hal yang kita lihat, gaya-gaya, sehingga Islam itu terpuruk dan sehingga Islam itu ke belakang, ikhwatul iman. Tidak ada majunya, tidak ada banyak orang yang memahami. Maka kalau kita lihat salah satu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Nih, alam nashrah. Yani anna syarahna laka sadrak. Ay nurana wa ja'alna fasihan, yani rahiban wasi'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan lapang dadanya Nabi kita dan termasuk umatnya dengan cahaya dan dijadikan jelas penyampaiannya, jelas mudah orang menerimanya, yang luas. Kama qala Allah Ta'ala, "Faman yuridillahi an yahdiyahu yashrah lahu sadruhu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima agama itu. Umat Nabi SAW ini umat yang bisa menerima, yakni alam nasrah, luas pengetahuan dan pendidikan. Dalam arti kata kita adalah orang yang pintar yang hidup di muka bumi ini. Kama qala Allah Ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri ma kitaba walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'a min ibadina wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Begitulah kami wahyukan kepadamu roh kami, yaitu Jibril, perintahnya. Sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman, tapi kami jadikan cahaya, dapat hidayah kepada siapa hamba yang kami hendaki, dan sungguhnya engkau mendapat jalan hidayah, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Memang benar berat ikhwatul iman, apalagi satu budaya, satu bangsa. Ketika kita datang dalam metode dakwah, hendaklah tata cara kita berdakwah itu dengan harus ada yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sabar, dengan mengetahui terutama bi'ah, lingkungan. 15 abad yang lalu ketika Rasulullah dakwah juga betul di sana memiliki budaya jahiliyah. Bagaimana Rasulullah sukses melenyapkan budaya-budaya jahiliyah itu, diajakkan dikembalikan budaya Islam yang telah dicantum Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Salah satu metode dakwah dengan ilmu, dengan bantah lunak, lemah lembut, dengan sebaik-baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang benar dan siapa yang sesat di jalannya. Dan dia lebih mengetahui siapa yang diberikan hidayah. Kama qala Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW, yakni di dalam, yaitu surat Ali Imran. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalb lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfirhum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dari rahmat Allah
yakni engkau berlaku lunak. Andai kata engkau mengucapkan perkataan yang keras, yaitu keras hati, jantung, mereka akan lari, akan bubar. Maafkan mereka. Mustaghfir, mohon ampun kepada Allah, dan ada musyawarah dalam urusan. Apabila engkau sudah tekad, bertawakal kepada Allah. Dari rahmat Allah, engkau hendaklah berlaku lunak, lemah, lembut di dalam jantung hati engkau metode dakwah. Kata Ibn Katsir, ya, dalam arti kata, jangan ada keras ucapan atau keras hati dengan keras perkataan-perkataan yang mana bisa orang itu tidak akan menerima. Tapi keras, tegas dalam arti kata tidak menyakiti siapapun. Apalagi budaya kita budaya lembut. Kita orang timur ya Wadiman. Lemah, lembut, dan sensitif. Sensitif inilah di dalam jantung hati mereka sifat tersinggung. Kalau sudah tersinggung, apapun yang kita sampaikan maupun kalau laukan Rasul, mereka nggak akan terima. Kalau di Indonesia kan berbeda. Jadi hendaklah dengan lunak lembut. Maka ya ikhwatul iman, dakwah yang laku di kita ini dengan lunak lemah lembut ini dengan menggunakan musik. Semua orang menerima, semua orang enak mendengarnya. Yang penting nggak ada tersinggung. Paham nggak paham nomor 10 ya. Maka Islam kita bingung di sini. Bingung kita melihatnya. Ya ini salat jalan, maksiat jalan, ya, salat jalan, ya, perbuatan tidak baik jalan, puasa jalan, puasa nggak ada masalah, maksiat berjalan terus. Dikarenakan apa? Dari metode dai-dai yang nyampai ini tidak ada tuntunan, tidak ada yang dicontohkan Nabi SAW, dan sifat mereka sunnahnya pun nggak ada. Nah ini harus kedepannya masyarakat kita sadar. Hendaklah mereka betul-betul ikhwatul iman memilih dai itu jangan hanya senang dengan gayanya atau penyampaian, ilmunya. Kamu kalau Nabi SAW, balaghu anni walau ayat. Sampaikanlah satu ayat. Surat An-Nahl ini, semua surat Nahl itu turun di Mekah cuma 3 ayat yang terakhir, yaitu nomor 126 ya. 27, 28 itu turunnya di Uhud setelah perang Uhud ya. Ketika Hamzah dibunuh. Ba'da Uhud, setelah perang Uhud, kita Hamzah. Allah membuka kalimat ini dari firman Allah SWT, Ad'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ini kepada baginda kita Rasulullah SAW. Jelas ikhwatul iman. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah. Kita hanya memberi petunjuk. Hanya memberi irsyad kepada seseorang itu untuk dia mengambil pemahaman di Islam ini. Ad'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ini kepada baginda kita Rasulullah SAW. Jelas ikhwatul iman. Tidak bisa engkau memberi hidayah kepada orang yang kau cintai itu. Abu Talib, Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Maka kita tahu betul hidayah itu datangnya dari Allah SWT. Bagaimana kita memberi petunjuk supaya orang itu mendapat hidayah. Wa Allah Ta'ala, laisa alaika hudahum, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada Abu Talib, kepada kerabat-kerabat kamu ya Muhammad. Walakin sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah itu kepada siapa yang dia mau. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Termasuk i'tisam, berpegang di Allah, dia telah mendapat jalan yang lurus. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak akan bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah lah yang bisa memberi. Maka ikhwatul iman, kita betul tahu dengan saudara-saudara kita yang memiliki pendidikan dari Timur Tengah sana ya, yang bergaul dengan mendapat pendidikan yang mulia ini, termasuk salaful khalaf ini, ketika mereka pulang ke tanah air, mereka memiliki dakwah sifat attack, menyerang, menyalah, sehingga orang takut ikhwatul iman. Padahal sebenarnya benar, yang ilmu yang dia dapat itu benar, cuma cara-cara bahasa penyampaian itu hendaklah berbeda. Maka ini harus hati-hati ya. Sayang, ilmu yang kita miliki jauh-jauh kita belajar,
Terus ketika kita pulang ke tanah air, yang hidup di bumi pertiwi yang kita cintai, ingin kita menyampaikan kebenaran agar mereka mendapat, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah wassalafun salih, manhaj yang sahih ini, hendaklah kita berwaspada dalam penyampaian ini. Mungkin satu orang yang bisa mendapat ilmu ini, yakni yang ratusan juta ini lari dan lambat berkembangnya. Betul, dalam metode Nabi SAW memberikan pesanan kepada Ali bin Abi Thalib ba'dal Khaybar, setelah perang Khaybar, yakni fa wallahi ya aliyun la in yahdi bika rajulan wahid khair laka min humur na'am. Ya Ali, kan demi Allah, apa yang telah aku sampaikan dan kau sampaikan, satu orang saja bisa mengambil kebaikan Islam ini, mengikuti apa yang telah aku sampaikan, beriman bertakwa kepada Allah, lebih baik daripada harta karun yang kau miliki unta merah. Maka ikhwatul iman, waktu mukmin pendengar secara Ummu Qura dimanapun Anda berada, jadi metode dakwah ini penting, metode yang dicontohkan Rasulullah SAW. Adu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Yaqulullahu ta'ala amran Rasulullah Muhammadin SAW. Kata Ibnu Katsir, Allah SWT memerintahkan kepada baginda kita Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, ayyad'u al-khalqi ilallah bil hikmah, mengajak mereka dakwah masuk ke dalam agama Islam itu kepada Allah SWT dengan hikmah, pendidikan, pengetahuan. Hikmah, jelaskan firman Allah, jelaskan sabda Nabi SAW. Mereka terima nggak terima, yang penting kita sudah menyampaikan. Jangan kita bikin metode dakwah ini merasa kita yang paling benar, semua orang itu salah. Tapi akhi, kalau kita paham dalam metode orang melakukan satu perkara baru, ya kita datang meluruskan. Ketika bagaimana Rasulullah dakwah 15 abad, bukan bid'ah lagi, syirik ya khawatir iman. Tapi Rasulullah bisa merubah. Apa dia katakan ketika dia sama Zaid bin Harithah pergi ke Taif, pulang, belum masuk Taif dia dilempar batu. Apa? Allah mahdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan kaumku hidayah, petunjuk, soalnya dia enggak tahu aku adalah Rasul. Allahumma laka syukur da'fa quwwati wa qila halati wa halas. Aku mengeluh kata cara metode dakwahku ini. Mungkin salah, mungkin lemah. Tolonglah aku, berikanlah petunjuk. Apa kata Nabi SAW? La'alla yakhruju min Islam. Nanti akan keluar dari keturunan ini orang yang kembali mendakwahkan agama Islam. Ternyata betul. Dengan apa? Dengan metode yang dicontohkan Islam, dengan hikmah. Bukan itu aja khawatir iman. Waqala Ibnu Jarir wa huwa anzala alaihi minal kitab wa sunnah, yang telah menurunkan kepadanya yaitu kitab dan sunnah. Wa mau'idatal hasanah, bantahkan yakni kebaikan-kebaikan ini dengan pemahaman-pemahaman yang sangat baik. Wajadilhum billati ya ahsan. Jidal boleh kita membantah, tetapi dengan sebaik-baik perkataan. Ay bima fihi min zawajir al-waqi' bin nas wadhkurhum biha liyahdharu ba'sallahu ta'ala. Dengan apa? Dengan kita membantahkan dengan kebenaran, memberikan pemahaman kepada manusia dengan sebaik-baiknya, dengan lunak lembut, yaitu memberikan mereka peringatan hari kiamat nanti, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhwatul iman, kalau kita dakwah yakni basyir saja, senang aja, tapi enggak ada nadir, enggak ada hukum-hukum Allah dijelaskan, sehingga banyak orang melakukan kesalahan. Orang itu tidak tahu yakni apa salah dalam kehidupannya, apa yang dia boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Maka ikhwatul iman, ini salah satu pemahaman bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Apa firman Allah SWT ketika Allah memberikan pendidikan kepada istri-istri Nabi? Ini untuk rumah tangga kita juga. Coba kalau kita mulai metode dakwah, diri kita, rumah tangga kita rapikan, terus mulai tetangga, ya, sekerabat kita, dan memberikan pemahaman ini yang dicontohkan Nabi SAW, mungkin kita
mudah ya ikhwatul iman. Mudah negeri ini menjadi negeri Islam, syariat Islam, ya. Tapi kalau dengan kekerasan, dengan menyalahkan, ya, dengan menjauhi, kalau Anda seorang alim, harus Anda datangi, memberikan contoh, memberikan penyampaian sesuatu yang tidak menyinggung mereka. Misalnya mereka memiliki kebiasaan di sini, ya. Terus Anda mengharamkan atau menyalahkan, wah, lari mereka. Jadi musuh ya ikhwatul iman, musuh sampai selama-lamanya, dan jadi kebencian itu ya ikhwatul iman, dan susah mereka menerima kebenarannya. Maka hati-hati seorang dai, kalau dia dai betul-betul dia alim, hendaklah dia memiliki sikap lemah lembut dan lunak dalam penyampaiannya. Di dalam firman Allah SWT kepada keluarga Nabi, wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Ingatlah di rumah kalian, yaitu apa-apa yang telah diturunkan Allah, ayat Allah SWT, firman Allah, Al-Quran, dan hikmah, pengetahuan pendidikan yang dibawa Nabi SAW. Maka ikhwatul iman, sampai dalam metode dakwah juga tentang ahli kitab. Kalau dia nggak mau masuk Islam, dia bayar jizyah. Tapi kalau dia melarang, yakni menyerang kita, maka kita sifat defensif dan yakni berperang. Untuk apa? Untuk mengajak mereka kembali, yakni untuk mereka bisa bertobat atau menerima din Islam ini kembali ke jalan Allah SWT. Kama qala Allah Ta'ala, wala tujadilu ahli kitab illa billati ahsan illa alladziina zalamu minhum wa qulu amanna billahi ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Janganlah kita berjidal sama ahli kitab kecuali dengan perkataan, pengetahuan, pendidikan yang sebaik-baiknya kita sampaikan. Kecuali yang zalim, yang menyerang kita seperti sekarang al-Yahud, ya, yang sekarang lagi menyerang umat Islam nih, ya, di negeri Timur Tengah sana, ya. Nah, itu lain. Itu jelas musuh yang nyata. Wala tuqatil ladzina lam yuqatilukum wa lam yakhruju min diyarikum. Tidak boleh kita berperang kepada orang yang tidak menyerang kita, yang tidak mengeluarkan kita dari rumah kita. Yang hanya kita menyampaikan kebenaran Islam ini. Ada disebut kafir harbi, kafir dhimmi. Kafir harbi, kafir yang menyerang kita, yang musuh kita. Amma kafir dhimmi, dia hidup dengan diri kita, dengan Islam, atau dia hidup bersama kita, tapi dia tidak mengganggu kita, ya. Dan kewajiban kita juga membantu mereka, memberikan pemahaman din Islam ini, supaya mereka bisa mengambil kebaikannya dan masuk ke dalam agama Islam ini. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Katakanlah kami beriman kepada apa yang telah diturunkan pada kami dan kepada kalian. Dan semua ilah itu hanya satu, yaitu Allah SWT. Dan kami menyerah diri kepada Allah SWT. Maka di dalam hadis as-sahih ikhwatul iman tentang ayat ini, Nabi SAW memberikan pemahaman. Kama qala Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana ahli kitab yaqra'una Taurat bil Ibrani wa yafassiruna bil Arabi li ahli Islam. Ahli kitab itu membaca kitab Taurat dengan bahasa Hebrew dan ditafsirkan atau diterjemahkan dengan bahasa Arab untuk umat Islam. Apa kata Nabi SAW? Faqala Rasulullah SAW, la tasduqu ahli kitab wa la tukadzibu. Jangan kau percaya apa yang dia sampaikan dan jangan kau mendustakan apa yang dia sampaikan. Dalam arti kata, jangan kita bantah. Nih, ahli kitab menyampaikan kepada kita, tidak usah dipercayai, tapi tidak usah kita mengatakan itu salah. Apa yang kita katakan? Kata Nabi SAW, wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum wa ilahana wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Rawah Imam Bukhari. Katakan saja kami beriman apa yang telah diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kalian yang kepada Nabi Musa. Kami beriman kepada Nabi Musa, kami beriman kepada Nabi Isa, dan ilah kami dan ilah kalian satu, yaitu Allah SWT. Wa ilahukum ilahu wa rahmarahim dan wa nahnu lahu muslimun. Dan kami termasuk orang yang menyerah diri kepada Allah SWT. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah.
Ini salah satu metode dakwah yang mana yang dicontohkan Nabi SAW. Sebaik-baik dakwah hendaklah yang dicontohkan Nabi SAW. Ikutilah ya akhwatul iman ya, dengan sabar ya kita berdakwah, memberikan pemahaman yang jelas kebenarannya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Wallahi ya akhwatul iman, Allah SWT nanti di hari kiamat akan minta pertanggungjawab. Apalagi kalau kita menyampaikan itu sesuatu yang salah dan menyesatkan umat ini dan menjauhkan mereka dari pemahaman Al-Quran dan dari sunnah Nabi, maka ikhwatul iman di hari akhirat nanti tidak akan ada siapapun yang bisa menyelamatkan kita, dan dosa kita dan dosa orang yang kita sampaikan itu, kalau itu salah, akan dikembalikan kepada kita. Wala yahmil athqalau ma'athqalihim. Nanti dosa-dosa mereka dan dosa orang lain itu dipikul oleh dia, gara-gara dialah penyampaian orang itu bisa jauh dari Allah dan bisa jauh dari sunnah Nabi SAW. Belajarlah ikhwatul iman, ke depan kita dakwah mengutamakan, yaitu dalam metode dakwah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam waktu sekali kita mendapat kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah rahimakumullah. SMS yang pertama Pak Syekh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau kita bertoleransi dengan tradisi kita dapat dosa atau tidak Pak Syekh? Nah, ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, apakah kalau kita bertoleransi dengan tradisi kita? Kita lihat dulu ikhwatul iman, kita kembali 15 abad yang lalu, bagaimana orang jahiliyah atau kufar Quraisy itu memiliki budaya. Dan budaya-budaya itu ada Islam merubahkannya. yakni ada yang tidak dirubah oleh Islam. Budaya itu bisa diterima. Contohnya mereka tawaf di Ka'bah telanjang. Idza fa'alu fahishatan qalu Allah marmiyah. Kalau mereka melakukan satu kejelekan, yaitu fahisyah, kalau itu tawaf telanjang, Allah merintahkan. Maka dirubah Rasulullah tawaf itu dengan menggunakan ihram. Dan masih banyak yang lain-lainnya. Seperti ada hal-hal kebiasaan-kebiasaan mereka dirubah, seperti mereka ada siam hari Muharram, ya Asyura itu. Maka ketika Rasulullah datang, betul itu dibenarkan. Karena itu ada tuntunannya siam. Tapi setelah datang siam Ramadan, menjadi siam itu sunnah, ya gitu ya. Dan selagi itu budaya tidak bertentangan dengan agama Islam, tak ada masalah. Kalau masalah toleransi, kita nggak boleh mencampur aduk, yaitu ikhwatul iman, dengan hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Ini tidak boleh kita memakai hak dengan batil. Ini talbisul haqq bil batil. Terus kita menyimpankan yang hak itu, ya ini seperti ahli kitab. Kebenarannya disimpan semuanya, tidak disampaikan. Maka ini ikhwatul iman, hal-hal yang seperti ini kita nggak boleh melakukan ini ikhwatul iman ya. Jadi kalau itu budaya tidak bertentangan dengan agama Islam, silahkan aja kita boleh melakukan, mengambil. Mungkin setiap negeri atau setiap bangsa itu, setiap kampung itu memiliki kebiasaan. Selagi kebiasaan itu tidak bertentangan dengan agama Islam, boleh kita melakukannya, boleh kita mengambilnya. Mungkin seperti kita lihat ada budaya-budaya pernikahan di negeri kita. Ini kita lihat dulu, apakah budaya ini sesuai dengan syariat Islam? Kalau tidak, tinggalkan ikhwatul iman. Ambil saja budaya yang dicontohkan Islam, yang dibenarkan Islam itu ya. Jangan campur aduk sesuatu dengan hak menjadi batil, batil menjadi hak ya. Jadi belajarlah kita sekarang melawan budaya atau melawan arus dengan bantahkan dengan cara-cara yang sebaik-baiknya ya. Jangan sampai masyarakat itu tersinggung ya. Jelaskan dengan selunak, selemah lembut ya, agar mereka bisa menerima kebaikan-kebaikan di Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, assalamualaikum. Satu lagi Pak Syekh, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syekh, kalau kita percaya yang menciptakan semua ini adalah Allah, tapi tidak melakukan perintahnya, apakah kita orang Islam atau orang beriman Pak Syekh? Nah, ikhwatul iman, ukhtul mu'minah.
Kalau kita percaya semua yang menciptakan adalah Allah SWT, ini salah satu iman kita kepada Allah SWT, meyakini bahwa kita memiliki Khalik yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kita. Dan ini sudah kita beriman kepada Allah selagi kita tidak menyekutukan Allah SWT. Ya? Dalam arti kata, ini akidah at-tauhid sahih. Tetapi di sini akhwatul iman, terus kita tidak mengambil atau bertentangan dalam kehidupan kita, dan ini kita belum beriman bertakwa kepada Allah. Hendaklah kalau dia sudah meyakini, sudah masuk ke dalam kalimat tauhid, dia menyerahkan dirinya, segala yang diperintahkan Allah, yang dicontohkan Rasulullah SAW, harus dia mengambil dengan sebaik-baiknya. Attaqullah masata'tum wasma'u ati'u. Bertakwa kepada Allah semaksimal kita mampu, dan dengar dan taat. Idza amartum bisyai'in fa'tu ahsan minhu aw mislah. Kalau saya perintahkan sesuatu untuk melakukan, datanglah dengan sebaik-baiknya, ya, atau lebih baik darinya, atau seperti itu, ya. Dalam arti kata, inilah seorang yang beriman kepada Allah SWT. Tapi pertanyaan tadi, Anda belum beriman kepada Allah. Anda mengambil satu yang Anda suka, yang bertentangan atau yang Anda tidak suka, Anda tinggalkan. Dan ini tidak dibenarkan, ya khawatir iman, ya. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan udkhulu fi salmi kafah wa la tattabi'u khutuwatus syaitan innahu lakum adu. Dan bertakwa kepada Allah dengan takwa haqqa tuqatih dan masuklah Islam secara keseluruhan, yakni dengan secara penuh mengambil kebaikan di Islam ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertobat kepada Allah dan bisa belajar di Islam ini dengan sebaik-baiknya, menjadi orang beriman dan bertakwa dengan yang telah dicontohkan Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatul iman rahimakumullah, demikianlah tadi tausiah yang tersampaikan pada pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.